Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Hendro Murtiono, salah satu dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Internasional Batam. Di dalam prodi arsitektur ini saya dipercaya membawakan mata kuliah utilitas yang kemudian akan berlanjut dengan mata kuliah sistem mekanikal ya pada semester berikutnya ya, karena ini merupakan satu integrasi ya. Mata kuliah ini menjadi kesatuan karena untuk utilitas fungsinya terhadap bangunan rendah dan untuk sistem mekanikal sebagai bangunan tinggi. Kita mempunyai beban di dalam pencapaian mata kuliah ini, yaitu di mana CPMK 1 mampu memahami prinsip-prinsip utilitas, teori dasar dan berbagai sistem utilitas serta aplikasinya. CPMK 2 adalah mampu menganalisis berbagai sistem utilitas dan penerapannya. Kemudian yang terakhir adalah CPMK 3 mampu menggambarkan sistem utilitas di dalam bangunan. Ya, kemudian ada kemampuan akhir yang harus dicapai mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dasar-dasar sistem utilitas, mahasiswa memahami dan menganalisis sistem plumbing dan mekanikal bangunan serta aplikasinya, mahasiswa memahami dan menganalisis sistem elektrikal bangunan dan penerapannya, mahasiswa memahami dan menganalisis sistem pemadam kebakaran, penangkal petir bangunan serta penerapannya. Kemudian mahasiswa juga memahami dan menganalisis sistem penghawaan buatan bangunan serta penerapannya. Mahasiswa mampu menggambarkan rencana utilitas pada bangunan sederhana berlantai 1 ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran atau learning outcome di dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami prinsip kerja berbagai sistem utilitas, mampu membaca dan menggambar skema sederhana sistem pada utilitas bangunan, mampu mempertimbangkan kebutuhan utilitas dalam desain arsitektur, meningkatkan kesadaran terhadap efisiensi energi dan keberlanjutan. Ini menjadi isu yang paling utama adalah kesadaran terhadap efisiensi energi ini dan keberlanjutan. Kemudian kuliah ini akan berlangsung dengan kombinasi kuliah teori, ada diskusi, kemudian ada studi kasus, kemudian ada tugas latihan menggambar, dan yang paling penting adalah presentasi. Saya mencoba mengajarkan kepada para mahasiswa supaya memiliki kemampuan berbicara di depan ya. Karena nanti kita ketika menjadi profesi sebagai seorang arsitek, kita akan berhadapan dengan klien-klien dan bagaimana kita menjelaskan proyek-proyek kita, narasi-narasi kita yang akan kita bentuk untuk menyelaraskan dengan keinginan daripada klien. Urgensi mata kuliah ini adalah menyadarkan mahasiswa sejak dini bahwa perencanaan arsitektur bukan hanya soal bentuk, tapi bagaimana bangunan bisa hidup dan berfungsi. Menumbuhkan pemahaman dasar teknis yang sangat penting sebelum masuk ke tahapan desain yang lebih kompleks. Memberikan bekal dalam koordinasi dengan disiplin lain seperti insinyur, mechanical, electrical, plumbing, MEP, dan praktik profesional lainnya. Jadi yang paling penting adalah ilmu kita di arsitektur ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia akan berkolaborasi dengan ilmu mechanical, electrical, dan juga berkolaborasi dengan ilmu struktur ya. Struktur daripada materi utilitas bangunan ini adalah minggu pertama, minggu kedua adalah pengenalan utilitas dan konsep dasar kenyamanan. Minggu ketiga dan minggu keempat adalah sistem air bersih, plumbing dan sumber air. Minggu kelima dan 6 adalah sistem air kotor dan limbah. Minggu 5, 6, 7 adalah sistem pengkondisian udara. Kemudian minggu 8 kita
UTS, minggu 9-10 sistem transportasi dan bangunan, kemudian minggu ke-11 adalah sistem instalasi listrik, minggu ke-12-13 sistem proteksi kebakaran, minggu ke-14 adalah penangkal petir, minggu ke-15 adalah tugas tambahan ketika masih ada waktu di dalam semester berikutnya. Untuk deskripsi daripada mata kuliah ini adalah tentang pengenalan utilitas pada bangunan, sistem plumbing, sanitasi, electrical, aplikasi sistem plumbing, sanitasi, kemudian pemadam kebakaran, penangkap petir, penghawaan dan penghawaan untuk bangunan. Tujuannya adalah diharapkan mahasiswa serta mempunyai kemampuan untuk merancang sistem utilitas pada bangunan untuk menciptakan kualitas lingkungan dan bangunan yang baik, serta memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menggambarkan sistem teknologi yang tepat dan baik sesuai karakter, fungsi, dan struktur yang teraplikasi di dalam bangunan, khususnya pada bangunan rendah. Kemudian apa pentingnya untuk kehidupan dan aktivitas kita? Semua bangunan yang dirancang seorang arsitek harus dapat dipakai, dihuni, serta dinikmati oleh masyarakat, sehingga harus dapat berfungsi dengan baik, tidak hanya secara visual sebagai suatu seni, namun bangunan tersebut harus dilengkapi dengan prasarana utilitas ya, supaya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada beberapa tipe bangunan ya, kita akan fokus pada bangunan yang rendah ya, rendah mungkin sedang, mungkin 1 lantai 2 lantai. Untuk bangunan yang tinggi nanti akan kita lanjutkan di semester berikutnya di dalam sistem mekanikal. Ini adalah ruang lingkup yang mungkin akan dinaungi di dalam mata kuliah ini adalah air bersih, air kotor, air hujan, kelistrikan, penerangan, penghawaan, transportasi dalam bangunan, penanganan kebakaran, dan penangkal petir. Utilitas dasar ini lantai 1, lantai 4, utilitas bangunan 5-16 ini menjadi bangunan tinggi ya, nanti di dalam sistem mekanikal. Di dalam mata kuliah ini mahasiswa kita ajarkan bagaimana bisa memilih sistem yang tepat di dalam sebuah bangunan lantai rendah ya. Bagaimana mereka mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam desain mereka, terutama di bangunan-bangunan yang lantai rendah. Saya kira itu yang akan saya sampaikan, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan perkuliahan pada setiap minggunya ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama